Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ulur dunya wadid. Wassalatu wassalamu ala asrofil ya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada kesempatan yang mulia kali ini. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita syafaat hingga pada hari ini. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala SMA Al-Azhar Sifabudi Solo, kemudian Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan SMA Al-Azhar Sifabudi Solo, guru-guru SMA Al-Azhar Sifabudi Solo, serta para penonton yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bulan suci kembali tiba, saat yang tepat bagi kita semua untuk mensucikan diri dari segala dosa. Maka dari itu marilah kita melaksanakan ibadah puasa untuk membersihkan diri dari segala dosa yang pernah kita berbuat selama hidup kita. Ingat bahwa manusia tidak luput dari segala dosa. Pahala yang kita kerjakan selama hidup kita bersifat tidak pasti, namun dosa yang sengaja atau tidak sengaja kita perbuat itu pasti. Maka perlu diketahui bahwa Tuhan datang untuk orang-orang yang berdosa, bukan untuk orang yang sok suci. Maka Allah SWT memfasilitasi kita manusia untuk puasa, karena puasa dapat mensucikan diri dari dosa yang pernah kita perbuat. Allah SWT juga Maha Pengampun kepada siapapun, termasuk kepada ahli pendosa maupun ahli zina, ahli maksiat. Pada ujungnya nanti surga akan dipenuhi oleh orang-orang yang gemar berbuat maksiat namun mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun ujung-ujungnya tersesat. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga menjadi seorang yang lurus dan tidak pernah terpikirkan untuk berbuat dosa sama sekali. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berpuasa sebagai jihad dan keutamaannya. Bulan Ramadan sering disebut juga Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Makna dari keberkahan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah akan diberikan kepada kita. Keberkahan itu bisa berupa kenikmatan, kemantapan, kemaslahatan, kesehatan, kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga ini kita masih dikarunia umur untuk berjumpa dengan bulan Ramadan serta kemampuan melaksanakan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Ini bukan hanya anugerah semata, tetapi juga tantangan yang sangat berat. Tantangan yang berat tampak sejak dari redaksi kalimat yang dipilih Allah ketika mewajibkan puasa dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Pada ayat tersebut Allah menyapa orang yang beriman. Hal ini menandakan bahwa puasa meniscayakan iman yang kuat sebelum betul-betul sanggup menunaikan kewajiban ini. Allah juga menggunakan kalimat fasif fi'il mabni majhul, yakni kutiba, diwajibkan, dan bukan kalimat aktif kataba, mewajibkan. Tafsir Asy-Sya'rawi menyebutkan redaksi semacam ini bermakna kata kerja yang memberatkan. Fi'lun taklifiyun, sebagaimana perintah berperang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang juga menggunakan kalimat kutiba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari puasa adalah menahan, sebagaimana arti saum secara bahasa adalah imsak, menahan. Dalam fikih puasa dimaknai sebagai menahan dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jika mengacu pada definisi ini, tampaknya kesan berat dari puasa belum tergambar secara utuh, apalagi di negara mayoritas muslim seperti Indonesia yang sebagian besar penduduknya berpuasa dan menghormati orang puasa. Kondisi lingkungan semacam ini tentu sangat mendukung untuk melalui lapar dan dahaga yang relatif ringan. Kesannya menjadi lain ketika kita geser makna menahan tersebut pada pengertian yang lebih hakiki, yakni menahan diri dari nafsu untuk berbuat buruk. Artinya,
Puasa tidak hanya berhubungan dengan masalah perut dan kelamin, tapi juga jiwa manusia untuk selalu terhindar dari perbuatan tercela al-akhlaq al-mazmumah. Karena itu, yang dijaga bukan satu atau dua anggota badan, melainkan seluruh anggota tubuh agar berlaku sesuai tuntunan syariatnya. Konsekuensi dari itu semua adalah tuntutan untuk tidak hanya menjaga mulut dari makanan, tetapi juga dari perkataan kotor, ucapan yang menyakiti orang lain, bohong, obrolan sia-sia, ghibah, fitnah, adu domba, dan ungkapan-ungkapan yang bisa merusak hubungan sosial antar manusia. Tidak cuma menahan kaki dan tangan dari perjalanan menuju restoran di siang bolong, melainkan juga perbuatan maksiat dan menzalimi orang lain. Bukan sekadar mencegah telinga dari masuknya benda-benda, tetapi juga dari masuknya gosip, informasi yang tidak berguna, dan selainnya. Bukankah menahan anggota tubuh agar tidak terseret kepada perbuatan tercela itu lebih sulit dan berat ketimbang menahan lapar dan dahaga? Sebab musuh utamanya bukan lagi semata godaan makan dan minum, melainkan pula ego dan nafsu dari dalam dirinya sendiri. Melawan diri sendiri tentu lebih susah daripada melawan musuh di luar. Maka Rasulullah menyebutkan perang melawan hawa nafsu ini dengan sebutan jihad akbar, jihad terbesar, lebih dahsyat ketimbang jihad fisik yang beliau istilahkan sebagai jihad asgar, jihad kecil. Sepulang dari perang Badar, Rasulullah berkata di hadapan para sahabatnya, "Kalian telah pulang dari sebuah peperangan kecil menuju peperangan akbar." Lalu sahabat bertanya, "Apakah peperangan akbar yang lebih besar itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Jihad memerangi hawa nafsu." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang tersebut selaras dengan penjelasan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang membagi puasa kepada 3 derajat. Pertama, shaumul umum, yakni puasa hanya sampai pada level menahan perut dan kelamin untuk melampiaskan keinginan-keinginannya. Ini merupakan standar puasa minimum yang jangkauannya baru sampai pada kemampuan bertahan dari lapar dan dahaga saja. Kedua, shaumul khusus, yaitu puasa yang sudah beranjak dari standar minimum dengan menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh organ jasmani dari perbuatan dosa. Ketiga, shaumul khususul khusus. Ini level yang lebih tinggi dari 2 level sebelumnya. Pada derajat ini, seseorang bukan hanya menahan godaan konsumsi, syahwat, dan praktik maksiat, melainkan sudah mampu menahan diri dari keinginan yang rendah, larut memikirkan dunia, dan berpaling ke selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dengan standar ini dianggap batal bila pikiran masih melayang-layang kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat. Menurut sudut pandang puasa spesial ini, memikirkan dunia itu boleh saja, asalkan untuk kepentingan agama Islam. Al-Ghazali juga menyebutkan praktik puasa jenis ketiga ini sebagai shaumul qalb atau puasa hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari penjelasan tersebut menjadi jelas bahwa masing-masing memiliki tingkat beban tersendiri, mulai dari ringan, cukup berat, dan sangat berat. Masing-masing berbanding lurus dengan kualitas puasa orang yang menjalaninya. Puasa umum mungkin hanya dapat dilakukan oleh orang-orang awam yang hanya melakukan puasa secara ala kadarnya. Puasa spesial biasanya dilakukan oleh orang-orang saleh yang selalu berhati-hati dan menghindar dari perbuatan dosa meski kecil. Sedangkan puasa super spesial dilakukan oleh orang-orang tertentu yang hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada hal yang lain. Dengan demikian, jihad yang betul-betul akbar ada pada derajat puasa kedua dan ketiga. Musuh yang diperangi pada derajat ini bersifat tersembunyi, penuh tipu daya, dan tak jarang digandrungi. Godaannya super berat sebab di mana-mana melepas sesuatu yang dibenci nafsu selalu lebih gampang ketimbang melepas sesuatu yang disukainya. Nafsu senantiasa memoles hal-hal terlarang yang tampak indah meskipun semu. Hadirin, Imam Al-Ghazali hanya mengaitkan 3 derajat puasa tersebut dengan kemampuan menahan, bukan sebesar kuantitas ritual ibadah seseorang selama Ramadan. Artinya, tidak ada jaminan orang yang rajin sholat, tarawih setiap malam, rutin menghatamkan Al-Quran tiap pekan, atau giat berzikir
sudah pasti berada pada derajat puasa orang-orang khusus. Ibadah-ibadah tersebut tentu sangat dianjurkan, tetapi menjadi rusak ketika seseorang ternyata masih gemar menggunjing, bertengkar dengan tetangga, menyimpan dendam, menyebar kabar bohong di media sosial, memprovokasi permusuhan atau perilaku tercela lainnya. Puasa ini memang berat dijalankan ketika dilihat dari sudut pandang rohani. Namun seberat apapun, Al-Fakir mengajak kepada diri sendiri dan kepada jamaah online semua untuk mencapai kualitas puasa yang setinggi-tingginya. Mungkin tidak hanya bisa diraih secara instan, tetapi ikhtiar dan belajar kita setiap tahap demi tahap, insya Allah akan mendatangkan petunjuk dan kepekaan batin sehingga kita mampu mencapai derajat orang-orang puasa yang tinggi. Semoga kesucian Ramadan tahun ini meningkatkan kesucian hati dan pikiran kita, membersihkan perangai-perangai buruk yang melekat dalam diri kita, dan menghempaskan seluruh godaan berat yang membuat diri kita durhaka dan kufur. Amin, Allahumma amin. Itulah ceramah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.